قال الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununa wal judam wa min sayyi'il asqam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi kali ini kita bisa bersua kembali meskipun secara online untuk mempelajari salah satu di antara disiplin ilmu hadis, yakni mustalahul hadis, yang membantu kita untuk mengetahui seluk-beluk daripada derajat-derajat hadis itu absah atau tidaknya digunakan sebagai hujjah dalam berdalil. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang ke-6, kita akan membahas hadis-hadis mardud bisa babi ta'nin firruah. Hadis-hadis yang tertolak karena sebab celaan yang ada pada diri seorang perawi ataupun beberapa orang perawi. Silakan dibuka diktatnya yang sudah saya share di halaman 57. Kita akan menggunakan kitab Al-Manhajul Hadits fi Mustalahil Hadits karya Dr. Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azanillahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa hadis jika ditinjau dari kuat atau tidaknya, diterima atau tidaknya, hadis tersebut dibagi menjadi dua. Ada hadis makbul, ada hadis yang mardud. Hadis yang makbul yakni hadis yang diterima, hadis yang mardud yakni hadis yang tertolak. Hadis yang makbul, hadis yang diterima, ini kemudian terbagi menjadi dua. Ada yang ma'mulun bihi, ada yang ghairu ma'mulin bihi. Ada hadis yang diamalkan, ada hadis yang tidak diamalkan. Tidak diamalkan, sebab-sebabnya kita sudah jelaskan kemarin pada pertemuan yang telah berlalu. Kenapa hadis-hadis itu tidak diamalkan? Salah satu diantaranya karena hadis tersebut sudah mansukh hukumnya. Maka tidak boleh mengamalkan hadis yang sudah mansukh. Meskipun hadisnya derajatnya adalah sahihun lidzatihi. Dan hadis makbul secara umum tingkatannya ada 4. Ada sahihun lidzatihi, sahihun li ghairihi, hasanun lidzatihi, dan hasanun li ghairihi. Ini adalah pembagian hadis makbul, yakni hadis yang diterima. Kemudian hadis yang mardud ataupun hadis yang tertolak, itu ada dua tinjauan. Tertolaknya kenapa? Tertolaknya bisa jadi karena yang pertama sakatun fil isnad, yakni terputusnya sanad, atau boleh jadi karena ta'nun fil ruwah, celaan yang ada pada diri seorang perawi. Nah, kemarin kita sudah jelaskan hadis bisa mardud, tertolak karena sakatun fil isnad, yakni terputusnya sanad. Dan terputusnya sanad ini ada dua macam, ada yang dohir, ada yang khafi. Yang dohir yakni jelas sekali sanadnya terputus. Itu bisa kita ketahui dengan
biografi para perawi, tahun kelahiran dan tahun kewafatan. Kemudian ada sakatun khafi, ini terputusnya sanad secara khafi, ini biasanya hanya diketahui oleh para ulama ahli hadis dan kita hanya meneliti ijtihad-ijtihad yang disebutkan oleh mereka. Ini secara umum kesimpulan pembahasan hadis mardud disebabkan karena sakatun fil isnad pada pertemuan yang telah berlalu. Nah, sekarang kita akan membahas hadis mardud, hadis yang tertolak disebabkan karena to'nun firwa, karena adanya celaan pada diri perawi. Jadi hadis yang tertolak karena adanya celaan pada diri seorang perawi. Silakan dibuka halaman 57. Baik, di layar sudah nampak. Al-mardudu bisababi to'nin firrawi. Hadis yang tertolak dengan sebab celaan atau tuduhan yang disematkan kepada seorang perawi. Ada banyak sebab yang menjadikan seorang perawi itu tertuduh hadisnya. Hadisnya tertolak dengan sebab-sebab yang akan kita sebutkan. Nah, sebab ini kalau kita simpulkan itu ada dua macam. Ada yang to'nun fil adalah dan ada yang to'nun fil tabati. Ada celaan ataupun tuduhan yang disematkan pada kredibilitas seorang perawi atau agamanya. Yang kedua, disematkan karena tuduhan yang terletak pada hafalannya. Jadi kalau kita simpulkan, ikhtisarkan, sebab-sebab yang ada itu bermuara pada dua sebab yang utama. Yang pertama karena agama perawi tersebut cacat. Ini dia bukan seorang yang siqoh, seorang yang dapat dipercaya. Nanti sebab ini secara umum oleh para ulama disebutkan ada 5 macam. Yang pertama karena dia adalah seorang yang pendusta, karena kedustaan yang dia lakukan, ya, al-kadzib, dan kedustaan ini atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adanya tuhmah bil kadzib, dia melakukan dusta. Tuduhan dia melakukan dusta maksudnya ialah dia terbukti melakukan dusta di selain hadis. Jadi terbukti dia melakukan kedustaan di kehidupannya sehari-hari. Bahwa di kehidupannya sehari-hari dia sering melakukan dusta. Meskipun belum ditemukan dia berdusta atas nama Nabi, yakni kedustaan yang dia sematkan di dalam riwayat hadis. Namun kedustaan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini mengindikasikan bahwa dia mungkin saja berdusta atas nama Nabi. Maka disebut dengan tuhmatun bil kadzib. Orang ini tertuduh berdusta. Sehingga nanti hadisnya menjadi hadis yang matruk. Adapun yang pertama tadi, kalau seorang perawi itu pendusta, maka hadisnya disebut hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Kemudian yang kedua, at-tuhmah bil kadzib, perawinya tertuduh berdusta, maka hadisnya adalah hadis yang matruk namanya. Kemudian ada kalanya celaan seorang perawi dari segi adalah atau agamanya disebabkan karena al-fisqu, kefasikannya. Dia melakukan dosa-dosa besar yang menjadikan dia adalah seorang yang fasik, atau karena kebid'ahannya yang dia lakukan. Dan bid'ah ini para ulama mengkategorikan ada dua. Ada yang bid'atun mufassiqah dan bid'atun mukaffirah. Bid'ah yang menjadikan perawi tersebut fasik dan bid'ah yang menjadikan perawi tersebut kafir. Ya.
dan ada kalam di antara para ulama terkait dua bid'ah ini. Maka perawi yang tertuduh dia fasik ataupun mubtadi, hadis yang diriwayatkan mardud biasanya disebut dengan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Adapun yang kelima, al-jahalatu, yakni disebabkan karena kemajhulan seorang perawi, yakni jahalatul ain, seorang perawi itu tidak dikenal siapa, ya biasanya seorang perawi tidak dikenal siapa kalau yang meriwayatkan cuma satu orang saja dan tidak ada yang mentausik, tidak ada yang mentausik, tidak ada yang memberikan rekomendasi pada seorang perawi ini, tapi ada yang meriwayatkan hadisnya, maka disebut dengan majhulul ain. Ini orangnya itu majhul, tidak diketahui siapa. Maka inilah sebab-sebab dari 1 sampai 5 yang menjadikan seorang perawi itu tertuduh. Dan 5 sebab ini itu bermuara pada agama perawi tersebut. yakni kredibilitas ataupun adalah keadilan, kesikohan daripada perawi tersebut. Kalau seorang perawi memiliki salah satu di antara sebab-sebab ini, maka hadisnya itu mardud. Hadisnya tertolak. Tertolaknya karena kredibilitas perawi tersebut dipertanyakan. Karena sudah kita sebutkan bahwasanya syarat hadis itu dikatakan sahih, syarat hadis itu dikatakan hadis diterima ialah manakala perawinya adalah perawi yang adil. Ini perawi yang kredibilitasnya terjaga. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yang kedua adalah adalatur ruwah. Adalatur ruwah yakni kesikohan seorang perawi, kredibilitas yang terpercaya dari seorang perawi. Kemudian yang ketiga adalah dhabtur ruwah, hafalan perawi yang dhabit, yang kuat. Dan yang keempat adalah ada musyad, tidak ada syad. Dan yang kelima adalah adamul illah, tidak adanya illah dalam hadis yang dirangkumkan oleh Al-Baikuni dalam mandumahnya awaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasudda aw yu'an yarwihi adlun dhabitun amiddihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itulah 5 ya kriteria sebuah hadis dikatakan hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, wa ammal asbabul lati tata'allaqu bit-ta'nif, yang menjadikan hadis itu mardud itu ialah sebab yang terkait dengan hafalan seorang perawi. Itu masih di halaman 57 ya. Ya, sebab-sebab yang menjadikan seorang perawi itu mardud atau tertolak dikarenakan karena hafalannya lemah ya, hafalannya tidak kuat ya. Jadi tuduhan yang disematkan pada hafalan seorang perawi. Dan secara umum tuduhan tersebut ya terdiri dari 5 macam kriteria tuduhan yang disematkan pada seorang perawi, di mana jika salah satu di antara tuduhan ini itu ada, itu sudah mencukupi bagi perawi tersebut, itu tertuduh hafalannya rusak, hafalannya kacau. Yang pertama adalah fuhsul ghalat, yakni banyaknya kesalahan dalam menyampaikan hadis, banyaknya kesalahan dalam menghafal. Fuhsul ghalat, yakni hafalannya sangat kacau, kesalahannya sangat nampak. Yang kedua, su'ul hifdi, hafalannya yang buruk. Jadi ketika dia menghafal hadis, dia memiliki hafalan yang sangat buruk sekali. Atau tulisan yang dia tulis di dalam kitab hadis itu sangat buruk sekali. Buruk di sini maksudnya itu tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh para a'immah. Atau yang ketiga, al-ghaflah, banyaknya dia lupa. Ini ketika dia menyampaikan hadis, banyak lupa, sering lupa. Yang keempat adalah kathratul auham, banyaknya keliru. Ya, keliru di sini itu secara umum karena dia menyelisihi riwayat yang lebih siqah. Riwayat
para jamaah yang lain, ya, atau dia menyendiri dalam periwayatannya, itu disebut dengan auham, kekeliruan, ya, kekeliruan dalam menulis hadis itu bisa disebut dengan auham. Dan yang kelima adalah mukhalafatus thiqat, yakni dia menyelisihi riwayatnya dari riwayat-riwayat para perawi yang thiqat. Baik. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dia tertuduh dengan fuhsyul ghalat, yakni hafalannya yang banyak salah, atau su'ul hifdzi, hafalannya yang kacau, yang buruk, atau al-ghaflah, dia banyak lupa dalam menyampaikan hadis, maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang seperti ini disebut dengan hadis mungkar. Jadi, ya, poin nomor 1 sampai nomor 3 itu, ya, di sebab kenapa kok seorang perawi disebut dengan perawi yang hafalannya kacau, dari poin 1 sampai nomor 3, ya, itu menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut disebut dengan hadis mungkar, ya. Kemudian jika ada seorang perawi yang banyak auhamnya, jadi dia punya wahmun, punya kekeliruan dalam menyampaikan hadis, ya, punya kesalahan dalam menulis hadis yang disampaikan oleh syekhnya, sehingga hadisnya menyelisihi para perawi yang lain, ya, maka disebut dengan wahmun, maka hadis yang diriwayatkan disebut dengan al-mu'allal. Hadisnya disebut dengan al-mu'allal, sebagaimana akan kita sebutkan biidznillah. Dan yang terakhir, mukhalafatus thiqat, ini apa? Penyelisihan, dia perbedaannya, ya, dalam meriwayatkan hadis yang menyelisihi, ya, riwayat-riwayat perawi yang thiqat. Nah, mukhalafatus thiqat ini nanti secara umum disebutkan oleh penulis ada 5 macam, ya. Ada 5 macam. Jika misalkan ada penambahan matan atau penambahan sanad, maka mukhalafatus thiqatnya disebut dengan al-mudraj. Kemudian jika ada lafadz yang terbalik, ya, dikedepankan dan diakhirkan, harusnya di depan kok diakhirkan, maka disebut dengan maklub. Kemudian jika ada tambahan dalam suatu redaksi, padahal di redaksi yang lain tidak ada tambahan yang disebutkan oleh seorang perawi yang thiqah, maka disebut dengan al-mazid fi muttasilil asanid. Atau jika misalkan setiap hadis yang diriwayatkan oleh thiqat itu saling bertentangan satu sama lain, maka disebut dengan al-mutarrid. Atau misalkan ada perbedaan, ya, pengucapan lafaz atau huruf, maka disebut dengan al-musahhaf. Ini secara umum, ya, poin-poin yang dijelaskan atau disebutkan dalam mukhalafatus thiqat. Yani hadis-hadis disebut dengan hadis yang menyelisih riwayat yang thiqat, itu dengan macam-macamnya tadi. Ada hadis mudraj, ada hadis maklub, ada al-mazid fi muttasilil asanid, ada hadis muttarib, ada al-musahhaf, al-muharraf, dan seterusnya. Baik. Jadi itu kesimpulan yang akan kita bahas biidznillah ta'ala. Cuman kita pada kesempatan kali ini tidak membahas semua. Kita hanya mengambil beberapa contoh dari hadis-hadis yang mardud disebabkan karena ta'nun firwa. Ada 6 hadis, ya, sebagaimana yang saya sebutkan di silabus. Yang pertama adalah al-hadis al-maudhu. Yang kedua adalah al-hadis al-matruk. Yang ketiga adalah al-hadis al-munkar. Yang keempat adalah hadis mu'allal. Yang kelima adalah hadis mudraj. Dan yang keenam, yang terakhir adalah hadis maklub. Baik, sekarang kita akan membahas apa itu hadis maudhu. Silakan dibuka halaman selanjutnya, halaman 58. Al-hadisul maudhu. Hadis al-maudhu. Al-maudhu adalah isim maf'ul dari kata wadu'a yadu'u. Wadu'a yadu'u wad'an. Ya. Fahuwa wadi'un wa dhaka maudu'un do' la tado'.
Maudhu yakni sesuatu yang diletakkan, sesuatu yang dibuat, yang diletakkan. Itu secara bahasa. Dan tarifnya menurut para ulama ahli hadis, al-kadzibu al-mukhtalaqul masnu'u al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudhu ialah hadis yang dusta, yang dibuat-buat, yang direka-reka dan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Baiquni dalam mandumahnya, wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudhu'u. Dan hadis-hadis yang didustakan, direka-reka dan dibuat-buat, dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan hadis maudhu'. Jadi itu secara ta'rifnya, hadis yang dibuat-buat, hadis yang dusta, namun kedustaan ini disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa tingkatan hadis maudhu adalah tingkatan yang paling jelek. Ya, rutbahnya ialah yang paling jelek di antara hadis-hadis yang lain. Kenapa? Karena hadis tersebut adalah kedustaan. Suatu kedustaan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang mutawatir. Mutawatir jelas sahih ya, tidak perlu kita lihat para perawinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah dirinya untuk makan. Naudzubillahi min dzalik. Maka seorang yang mendustakan hadis kemudian menisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terancam dengan hadis tersebut, terancam masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka hadis maudhu adalah hadis yang sangat jelek, bahkan paling jelek di antara tingkatan hadis dhaif yang lain. Hukum meriwayatkannya. Hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkannya. Ajma'al ulama wa ala annahu la yajuzu riwayatu fi ayyi ma'na kana illa ma'a bayani wad'ayhi. Para ulama telah berijma, berkonsensus, telah bersepakat seluruhnya bahwa tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu, tidak boleh menyampaikan hadis maudhu kecuali dengan menjelaskan sisi kemaudhu'annya, sisi kepalsuannya. Jadi tidak boleh kita menyampaikan hadis maudhu di depan masyarakat, di depan manusia, kecuali jika kita memang ingin menjelaskan hadis ini adalah hadis maudhu. Kalau tidak dijelaskan derajatnya, maka para ulama ya telah bersepakat semuanya, ijma semuanya bahwa tidak boleh, haram hukumnya. Baik. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ancaman dalam sebuah hadis yang sahih, jelas sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yuro atau yaro annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibaini wa fi riwayatin ahadu al-kadzibina." Barang siapa yang mengucapkan suatu hadis dariku, kemudian dia menganggap atau dia tahu. Kalau menganggap itu kalau kita baca dengan yudonnu. Kalau dia menganggap itu adalah suatu hadis yang palsu, hadis yang dusta, kemudian dia tetap riwayatkan hadis tersebut, maka dia adalah salah seorang di antara dua pendusta. Itu kalau kita baca fahuwa ahadul kadzibaini dengan isi musanna. Ya, satu orang pendusta yang membuat hadis palsu tersebut, satu orang pendusta yang meriwayatkan hadis tadi. Atau kalau kita baca man haddatsa anni bi haditsin yaro, ya dengan mabni lil ma'lum bukan mabni lil majhul.
Karena dalam redaksi yang lain ada yang membaca dengan yaro, mabni lil ma'lum. Yaro di sini maksudnya ya'lam. Barang siapa yang mengucapkan suatu hadis dariku dan dia tahu betul kalau itu hadis palsu, tapi dia tetap riwayatkan fahuwa ahadul kadzibin. Dalam riwayat dibaca dengan jamak mudzakkar salim, bukan isim musannad. Maka dia adalah salah seorang di antara para pendusta. Maka dengan riwayat ini jelaslah bagi kita untuk tidak boleh meriwayatkan hadis palsu, kecuali kalau kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Ya, harus dijelaskan pula derajat daripada hadis tersebut. Kalau tidak dijelaskan maka hukumnya haram. Baik. Turuqul wadda'ina fi siyaghati al-hadisil maudhu. Bagaimana para pendusta itu membuat hadis palsu? Ya, cara para pendusta membuat hadis palsu itu seperti apa? Ada dua cara, ada dua metode para pendusta membuat hadis palsu. Cara yang pertama, imma ayyumshiya al-wadda'u al-kalama min indihi thumma yad'u lahu isnadan thumma yarwihi. Yang pertama boleh jadi dia itu membuat hadis palsu dari dirinya sendiri. Jadi dia mereka-reka sendiri. Bukan orang lain, tapi dia sendiri yang mereka-reka hadis palsu tersebut karena tujuan-tujuan tertentu yang akan kita sebutkan insya Allah. Misalkan karena dia adalah seorang pedagang terong, ya, ada hadis palsunya itu, maka dia membuat suatu hadis untuk melariskan dagangannya. Ini hadis al-badinjanu shifa'un min kulida. Al-badinjan, terong adalah obat dari segala penyakit. Nah, dia penjual terong misalkan, ya. Jadi dia bikin hadis ini. Kemudian dia ambilkan suatu sanad dari sanad-sanad hadis tertentu yang sahih, kemudian dimasukkan sanad tersebut dengan riwayat yang dia riwayatkan dari dirinya sendiri. Ya. Ini cara yang pertama. Jadi dia membuat perkataan tersebut dari dirinya sendiri, kemudian baru mengambil sanad untuk menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sungguh sejelek-jelek perbuatan. Atau yang kedua, wa imma ayyakhudha kalaman li ba'dil hukama'i aw ghairihim tsumma yad'a lahu isnadan tsumma yarwiyahu. Boleh jadi dia itu mengambil suatu perkataan hikmah dari para ahli hikmah atau selainnya dari para atibba, para ahli kedokteran, ya. Para ahli kedokteran atau para ahli hikmah. Biasanya kan ada memang ahli hikmah yang mengucapkan suatu perkataan yang punya nilai mutu, ya, yang tinggi. Tapi itu bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi perkataan ahli hikmah atau perkataan penyair, ya. Misalkan, ya, perkataan ahli hikmah yang dinisbatkan kepada Al Hasan Al Basri, laulal ulama an-nasu kal bahaim, laulal ulama an-nasu kal bahaim. Yang saya ketahui bahwa perkataan ini dinisbatkan kepada Al Hasan Al Basri. Kemudian ada seorang yang menjadikan perkataan ini itu dinisbatkan kepada Nabi, laulal ulama an-nasu kal bahaim. Jika bukan karena ulama, maka manusia itu seperti hewan. Perkataan ini betul maknanya. Betul maknanya bahwa jika bukan karena ulama, Allah mengutus para ulama di permukaan bumi ini, maka manusia itu akan seperti hewan karena tidak ada yang mendidik mereka. Karena tidak ada yang mendidik mereka ilmu. Tidak ada yang menyampaikan kepada mereka ilmu, maka mereka akan hidup seperti hewan. Seperti kesudahan orang-orang yang ada di akhir zaman. Nanti kelak mereka akan menjadi seburuk-buruk makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk ialah orang-orang yang hidup menjumpai hari kiamat, ya, orang-orang yang ketika hari kiamat didatangkan oleh Allah, sedangkan mereka dalam kondisi hidup. Itulah sejelek-jelek makhluk di dunia ini. Karena tidak ada ilmu, ya, mereka tidak memiliki ulama. Ucapan ini betul, tapi dinisbatkan kepada Al Hasan Al Basri. Sehingga ada seorang yang memalsukan hadis, kemudian datang mengambil ucapan ini,
dan dibuatkan sanadnya yang bersambung kepada Nabi. Ini merupakan sejelek-jelek perbuatan. Baik, jadi itu cara bagaimana seorang pendusta membuat hadis palsu. Jadi disebut dengan hadis palsu ketika ada sanadnya ya. Ketika ada sanadnya, disebutkan sanadnya, maka disebut dengan hadis palsu. Kalau hadis yang dibuat-buat tapi tidak ada sanadnya, maka disebut la asla lahu. Ya, itu juga salah satu di antara hadis palsu, tapi disebut dengan la asla lahu. Dia tidak punya asal usulnya, tidak punya sanad, tidak punya asal usul dalam kitab riwayatan hadis. Tapi kalau masih ada sanadnya, itu namanya hadis palsu. Tapi biasanya di sanad tersebut ada satu orang yang dia tertuduh sebagai pendusta, atau dia memang suka berdusta, ya, mendustakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin nomor 5. Dawai al-wad'i. Dawai al-wad'i. Dawai itu artinya motivasi al-wad'i. Seorang memalsukan hadis. Apa motivasi tujuan orang untuk memalsukan hadis? Tujuan orang memalsukan hadis itu bermacam-macam. Yang pertama, at-taqarrubu ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Astagfirullahaladzim ya. Ini luar biasa ya tujuannya. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Ya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Tidak semua yang tujuannya baik, maka caranya juga baik. Ada orang tujuannya baik, tapi caranya salah, keliru. Dan itu disepakati salah, keliru oleh para ulama. Maka kalau kita punya tujuan baik, caranya juga harus baik. Ya, makanya dalam hadis dalam sebuah ucapan hikmah itu dikatakan al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Tidak seperti Machiavellisme ya. Machiavelli, seorang filsafat dari Itali yang mengatakan bahwa tujuan itu bisa menghalalkan segala macam cara politik yang dia filsafatkan. Tidak demikian ya, tidak demikian. Jadi al-ghayatu la tubariru al-wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara, tidak. Ya, dalam agama kita itu tujuannya benar, caranya juga harus benar. Makanya dalam athar disebutkan Ibnu Mas'ud mengatakan ya, athar yang dinisbatkan kepada beliau, wa kam min muridin lil khair lam yusibhu. Dan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Artinya tujuannya baik tapi karena caranya salah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Nah, ini ada orang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara membuat hadis palsu. Ini kan kontradiksi. Jadi dia membuat hadis palsu untuk mentarghib manusia dan mentarhib mereka. Jadi kebanyakan hadis-hadis palsu dengan tujuan at-taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah, ialah pada hadis at-targhib wa tarhib. At-targhib yakni motivasi berbuat baik, at-tarhib yakni mengancam seorang dalam berbuat jahat. Ya, seperti misalkan ada hadis-hadis yang dipalsukan terkait dengan fadilah dari setiap surat dari Al-Qur'an. Misalkan surat Al-An'am itu punya fadilah ini, disebutkan hadisnya. Itu hadis palsu. Dibuat-buat oleh orang yang mana orang tersebut yang berkeinginan untuk agar orang lain itu untuk apa? Untuk lebih semangat belajar Al-Qur'an. Maka ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ya, di antara sekte yang membolehkan ya seorang muslim membuat hadis palsu dengan tujuan untuk memotivasi mereka berbuat kebaikan adalah sekte Karomiyah dari Syiah dan sekte Sufi Al-Mutasawwifah ya. Yang mutasawwifah yang hulat di antara mereka. Dan ini tidak dibenarkan sama sekali oleh para ulama. Ada juga yang al-intisoril madhab, untuk membela madhabnya. Ya. Jadi karena sangat ta'assub dengan madhab Hanafi, maka membuat-buat hadis palsu yang melecehkan madhab lain.
atau ta'assub dengan madhab Hanbali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, kemudian buat hadis palsu yang melecehkan madhab lain dan mengagung-agungkan imamnya. Ini tidak benar. Ya, tidak benarkan seperti itu ya. Bermadhab itu boleh, tapi fanatik terhadap madhab itu yang tidak boleh, yang haram hukumnya. Kalau bermadhab dengan tujuan supaya kita mudah dalam mengamalkan syariat, maka boleh hukumnya. Tapi kalau fanatik terhadap madhab tertentu, maka ini haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, at-ta'nu fil Islam. yakni untuk melecehkan Islam. Ini seperti yang dibuat-buat oleh orang-orang zindik, ya, orang-orang kafir, sengaja buat hadis palsu untuk menjadikan citra Islam itu menjadi jelek. Ya, mereka ingin membuat makar kepada umat agama lain bahwa Islam ini jelek loh dengan membuat hadis-hadis palsu. Kemudian yang keempat, at-tazallufu ilal hukam. At-tazallufu ilal hukam, at-tazalluf, yakni dari kata az-zulfa. Az-zulfa itu mendekatkan diri. At-tazallufu yakni mendekatkan diri pada para pemimpin. Mendekatkan diri kepada para pemimpin. Karena para pemimpin zaman dahulu, ini para khalifah ya, mereka ya berasaskan daulah Islamiyah ya. Dahulu mereka berundang-undangkan Alkitab was sunnah. Ya. Para pemimpin tersebut itu senang dengan rata-rata mereka senang dengan ilmu, dengan hadis ya. Karena mereka masih hidup di zaman yang terbaik atau sisa-sisa dari generasi yang terbaik, banyak ulamanya. Jadi para pemimpinnya pun masih tergolong baik secara umum ya. Masih tergolong baik agamanya secara umum, masih menjaga syariat secara umum. Jadi ada beberapa orang karena ingin mendekatkan diri kepada para penguasa, membuat hadis-hadis palsu yang menyenangkan hati penguasa. Ada yang demikian. Kemudian yang kelima, at-takassubu wa talabur rizqi. Yani mencari duit, ya, membuat hadis palsu untuk mencari duit. Jadi ada orang-orang yang memang dia senang mencari hadis. Kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi itu untuk menyampaikan hadis. Dengan syarat kalau sudah menyampaikan hadis dia minta imbalan, diberi apa? Diberi uang dari menyampaikan hadis. Dia membuat hadis-hadis sendiri, yakni hadis-hadis palsu. Ini biasa dilakukan oleh al-qussos. Al-qussos jamak dari al-qos. Ini seorang yang menceritakan kisah-kisah ya orang-orang terdahulu, mungkin dari kisah-kisah Israiliyat ya, dicarikan hadis-hadis palsu berkenaan dengannya. Ya. Seperti kisah Al-Ukhnuk ya, Al-Ukhnuk ya, kalau antum tahu ya, kisah Al-Ukhnuk, yakni seorang yang hidup di zaman Nabi Nuh, yang mana dia itu tidak ikut tenggelam bersama dengan orang-orang kaumnya Nabi Nuh karena dia tinggi sekali, bahkan lebih tinggi daripada gunung. Jadi, tingginya orang ini lebih tinggi daripada gunung. Dan konon katanya Yajud dan Majud itu berasal dari dia ya. Ini adalah semua kisah-kisah dusta ya. Tidak ada asal-usulnya ya. Tidak ada sanad yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan yang valid terkait dengan kisah-kisah tersebut. Baik. Jadi itu hadis maudhu. Ini yang pertama. Berikutnya hadis matruk halaman 60. Al-hadithul matruk. Al-matruk secara bahasa dari kata taraka yatruku, tarkan wa matrokan, fahuwa tarikun wa dzaka matrukun, utruk la tatruk. Matruk isim maf'ul dari taraka yatruku. Al-matruk yakni yang ditinggalkan. Ditinggalkan kenapa? Karena perawi yang meriwayatkan hadis ini itu tertuduh dengan kedustaan. Makanya ta'rifnya menurut para ulama al-matruk wal hadisul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadzib. Hadis matruk ialah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tertuduh berdusta. Tertuduh berdusta ini maksudnya apa? Dia itu ya disinyalir melakukan kedustaan terhadap hadis Nabi. Meskipun belum dijumpai, dia telah melakukan kedustaan terhadap hadis Nabi.
Tapi kenapa kok bisa dituduh melakukan kedustaan terhadap hadis Nabi? Karena dia biasa berdusta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia bermuamalah dengan orang lain, ya ketika ngutang nggak bayar misalkan ya, dusta. Ketika makan gorengan 5, ya bilangnya cuma ambil 1, tahu orangnya ya. Cuma ambil 1, bayarnya 1. Ya suka berdusta dia. Dalam kehidupannya sehari-hari berdusta. Muamalahnya dengan orang lain berdusta. Meskipun di dalam hadis dia itu tidak diketahui pernah berdusta atau tidak. Tapi karena perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya suka berdusta, maka ada indikasi dia juga mendustakan hadis-hadis Nabi. Maka hadisnya disebut dengan hadis yang matruk, yang ditinggalkan. Karena hadis dari orang yang seperti ini sudah tidak perlu untuk dianggap lagi. Karena dia sering berdusta kepada manusia. Ya ketika menyampaikan hadis ya tidak bisa kita, sudah hadisnya ditinggalkan. Hadisnya matruk. Makanya ya demikian pula hadis yang matruk itu disebut matruk kalau ada seorang yang sangat doif, doifnya itu keterlaluan ya, dia menyelisihi riwayat-riwayat yang siqat. Jadi menyendiri dalam periwayatannya dia. Dia orang yang sangat keterlaluan doifnya ya. Doifnya sangat-sangat keterlaluan. Kemudian dia menyendiri periwayatannya dan berbeda dengan riwayat-riwayat yang siqat. Maka hadisnya juga disebut dengan hadis yang matruk. Makanya Al-Imam Al-Baiquni yang mengatakan dalam Mandumah, matrukuhu mawahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karad. Matrukuhu, hadis yang matruk ialah mawahidun bihin farad, seorang perawi yang menyelisihi perawi yang lain, menyendiri dalam riwayatannya. Wa ajma'u, dan para ulama ahli hadis telah berijma li dha'fihi, bahwa dia adalah orang yang sangat dhaif, sangat keterlaluan dhaifnya, lemahnya. Fahuwa karad, maka dia seperti hadis yang rod. Rod itu adalah masdar ya. Dan masdar itu dia adalah aslul istiqa, al-aslul istiqa. Jadi dia asal dari isim-isim yang mustaq. Berarti dia bisa bermakna isim mustaq. Rod di sini maknanya adalah mardud. Fahuwa ka mardud, fahuwa ka al-maudhu. Ini hadis yang maudhu. Ini hadis matruk itu hampir setara dengan hadis maudhu, atau kita katakan 11-12. Hadis matruk dengan hadis maudhu itu 11-12. Sehingga hadis matruk itu ditinggalkan, tidak diamalkan oleh para ulama ahli hadis. Baik. Bagaimana seorang perawi itu tertuduh berdusta? Poin nomor 2, asbabut tihamir rawi bil kadhib. Seorang perawi tertuduh berdusta. Ada dua alasan kenapa seorang perawi tertuduh berdusta. Yang pertama, imma ayyan faridar rawi bil hadits wa yakunul haditsu mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Boleh jadi karena perawi tadi menyelisihi riwayat-riwayat yang lain, dia menyendiri dalam hadisnya dan menyelisihi kaidah-kaidah yang umum. Jadi hadisnya itu adalah hadis-hadis yang gurib, yang ganjil, yang nyeleneh, ya, yang berbeda dari kaidah-kaidah yang baku, yang umum, ya, yang berbeda dari kaidah-kaidah yang muhkam. Atau yang kedua, imma ayyurafar rawi bil kadhib fi kalamihi al-adi. Atau bisa diketahui karena perawi tadi itu sering berdusta dalam perkataannya sehari-hari. Meskipun ya walam yathar minhul kadhibu fil hadisin. Nah, meskipun belum nampak darinya kalau dia berdusta ya terhadap hadis Nabi, meskipun belum nampak, tapi karena dia sering berdusta dalam kehidupan sehari-hari, maka perawi ini hadisnya disebut dengan hadis matruk, hadis yang ditinggalkan. Contohnya, mithaluhu, beliau menyebutkan contohnya sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Al-Mizan, Mizanul I'tidal, ketika menyebutkan biografi dari Amr ibn Shamir. Amr ibn Shamir, yakni hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri wa yukabbiru yawma Arafata min salatil ghada wa yaqta'u salatal asri akhir ayyami tasrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa kunut fajar
dan beliau bertakbir dari sejak hari Arafah setelah sholat subuh dan berhenti bertakbir setelah sholat asar pada hari tasyrik. Hadis ini dikatakan oleh para ulama adalah hadis yang matruk. Kenapa matruk? Karena di dalamnya adalah seorang perawi yang bernama Amr ibnu Syamir al-Ju'fi. Dan dikatakan oleh Al-Imam An-Nasai dan Ad-Daruqutni, keduanya adalah para ulama yang ahli dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Beliau berdua mengatakan Amr ibn Syamir al-Ju'fi matrukul hadis, adalah seorang yang hadis yang matruk. Maka di sini disebut dengan hadis yang matruk karena ada seorang perawi yang bernama Amr ibn Syamir al-Ju'fi. Baik. Ini hadis matruk. Kemudian berikutnya al-hadisul munkar, hadis munkar. Silakan buka halaman 61, hadis munkar. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, jika ada suatu hadis diriwayatkan oleh perawi yang fahusya gholatuhu, yakni fuhsul gholat, yang perawi yang sangat-sangat kacau dalam meriwayatkan hadis, awil ghafla atau banyak sekali lupanya, awil fisku atau dia adalah orang yang fasik, maka hadisnya disebut dengan hadis mungkar. Dan mungkar juga bisa bermakna lawan dari ma'ruf. Mungkar lawan dari ma'ruf. Ya, maka hadis yang mungkar itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif yang menyelisihi para perawi yang thiqat. Ini juga ta'rif dari hadis mungkar. Sehingga para ulama mendefinisikan hadis mungkar itu dengan dua ta'rif, dengan dua definisi. Yang pertama ialah hadis yang di dalamnya ada seorang perawi yang fahusya gholatuhu, yang mana gholatnya, kesalahan dan kekeliruannya itu sangat parah. Auqat surat ghaflatuhu, atau banyak sekali lupa. Audhahara fisquhu, atau dia adalah seorang yang fasik, yakni melakukan dosa besar dan diketahui oleh khayalat, diketahui oleh orang banyak. Ini tarif yang pertama. Tarif yang kedua, wal hadisul ladzi rawahu ad-dhaif mukhalifan lima rawahu as-thiqah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif yang menyelisihi para perawi yang thiqah. Maka disebut dengan hadis apa? Disebut dengan hadis mungkar, lawan daripada hadis yang ma'ruf. Lawan dari ma'ruf adalah mungkar. Lawan dari mahfud adalah syad nanti ya. Syad lawannya mahfud. Kalau mungkar lawannya ma'ruf. Kalau mungkar diriwayatkan oleh perawi yang dhaif menyelisihi yang thiqah. Kalau syad diriwayatkan oleh perawi yang thiqah menyelisihi yang thiqah, yang lebih thiqah, itu namanya syad. Tapi kalau mungkar ini riwayatnya diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul At'imah, suatu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu al-balaha bitamri fa inna bna adama idza akalahu ghadiba syaitan. Ya. Makanlah tangkai dengan kurma, disuruh makan tangkai dengan kurmanya ya. Karena barang siapa di antara Ibnu Adam yang memakan tangkai dan kurmanya, maka setan akan marah. Siapa yang pernah makan tangkai kurma dengan kurma? Ya. Berkata Al-Imam An-Nasai, hadza haditsun munkar tafarrada bihi Abu Zukair. Ini adalah hadis yang mungkar karena hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Abu Zukair. Jadi Abu Zukair meriwayatkan dari sini secara sendiri. Ya, ini untuk takrif yang pertama. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis ini seorang diri, nggak ada perawi lain yang meriwayatkan hadis ini. Jadi riwayatnya disebut dengan mungkar karena menyelisihi para perawi lain. Bahkan dia menyendiri dalam periwayatannya. Adapun untuk takrif yang kedua, yakni apa? Yakni riwayat yang dhaif menyelisihi riwayat yang lebih thiqah. Menyelisihi riwayat yang thiqah, bahkan lebih thiqahnya itu banyak.
Jadi hadis Hubayyib ibni Habib Az-Zayyat, dikatakan ini adalah aku Hamzah Az-Zayyat. Ya, saudaranya Hamzah Az-Zayyat. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari Ibnu Abbas secara marfu, man aqama sholata wa ata zakata wa hajjal baita wa shoma wa qara dhaifa dakhala al-jannah. Barang siapa yang sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, puasa Ramadan, menjamu tamu, maka masuk surga. Secara umum ini maknanya benar ya. Tapi kok kenapa disebut dengan mungkar? Karena selain daripada Hubayyib ibnu Habib Az-Zayyat, dari para perawi yang siqot, bahkan siqotnya itu lebih siqot, itu meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mauquf, bukan marfu. Jadi mauquf kepada Ibnu Abbas. Hadisnya ini cuma sampai kepada Ibnu Abbas. Jadi yang mengatakan cuma Ibnu Abbas, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dimarfukan oleh Hubayyib ibnu Habib Az-Zayyat. Maka riwayatnya disebut dengan riwayat yang mungkar. Karena Hubayyib ibnu Habib Az-Zayyat adalah seorang yang dhaif, menyelisihi riwayat para perawi yang siqat. Maka riwayat yang siqat disebut dengan ma'ruf, riwayat Hubayyib ibnu Habib disebut dengan mungkar. Mungkar lawan dari ma'ruf. Baik, jadi sudah kita jelaskan 3 jenis hadis. Yang pertama adalah maudhu, yang kedua adalah mungkar, yang kedua adalah matruk, yang ketiga adalah mungkar. Ya, ini dari sebab-sebab para perawi ya tertuduh di dalam apa? Di dalam kredibilitasnya. Atau sebagian dari yang mungkar tadi tertuduh karena hafalannya. Nah, sekarang kita akan membahas hadis mu'allal, hadis mudraj, dan hadis maklub. Silakan buka halaman 66. Al-hadisul mu'allal. Al-mu'allal itu adalah ismul maf'ul dari kata allala yu'allilu ta'lilan wa mu'allalan fahuwa mu'allilun wa dhaka mu'allalun allil la tu'allil. Al-mu'allal sesuatu yang dijadikan alasan. Al-mu'allal. Ya, kalau kita katakan allala itu adalah mentaklil, memberikan alasan. Tapi al-mu'allal di sini maksudnya adalah al-mu'al. Sesuatu yang terdapat illah, yang terdapat cacat. Karena dari kata illah itu artinya adalah cacat. Jadi al-mu'allal adalah hadis yang cacat. Cacat kenapa? Karena ada seorang perawi yang punya wahmun. Wahmun di situ adalah kekeliruan. Perawinya sikot dia. Perawi sikot riwayatkan riwayat yang keliru, berbeda dari sikot yang lain, maka riwayatnya disebut dengan riwayat mu'allal. Maka hadis mu'allal ini biasanya hanya diketahui oleh para ulama yang pakar, benar-benar pakar di dalam ilmu hadis. Ini adalah ilmu yang paling jelimet dalam mustalahul hadis. Pembahasan yang paling jelimet dalam mustalahul hadis, antum garis bawahi, adalah hadis mu'allal. Ya, adalah hadis apa? Hadis mu'allal. Karena secara umum hadis mu'allal ini kalau dilihat dari zahirnya dia selamat dari illah. Dia nggak ada cacat dia. Tapi ketika diteliti lebih lanjut lagi, ternyata ada illah, ada yang menyebabkan penyakit dalam hadis ini sehingga hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Padahal secara zahir sanadnya bersambung. Diriwayatkan oleh perawi yang siqah, hafalannya sangat kuat, ya, tidak syad gitu. Tapi ternyata ada illah, ya, tidak ada illah di dalamnya yang itu diketahui oleh para pakar, ya. Maka pembahasan hadis-hadis mu'allal ini disebutkan oleh para pakar ahli hadis. Kalau kita pengen tahu ya bisa buka kitab Al-Ilal, misalkan punya Ibnu Abi Hatim, atau Al-Ilal punya
Ya, Imam At-Tirmidzi, Ilal punya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya Syarhul Ilal. Itu sangat bagus sekali membahas hadis-hadis yang mu'allal. Baik. Itu secara umum hadis yang mu'allal ya. Sekilas saja tentang hadis yang mu'allal, tidak perlu untuk kita panjang lebarkan. Ini pembahasan yang paling ghamid, paling jelimet dalam ilmu hadis. Kemudian berikutnya hadis mudraj. Halaman 68, hadis mudraj. Halaman 68, ya. Al-hadisul mudraj. Al-mudraj adalah isim fa'il dari kata adraja yudariju idrajan wa mudrajan fahuwa mudrijun wa dzaka mudrajun. Adrij la tudrij. Mudrajun yakni isim maf'ul. Sesuatu yang tersematkan ya. Sesuatu yang tersematkan. Itu makna dari al-mudraj. Ta'rifuhu, ta'rifnya menurut para ulama, huwa ma ghuyira siyaqu isnadihi au udkhila fi matnihi ma laysa minhu, yang dirubah sanadnya, konteks sanadnya, atau dimasukkan lafadz di dalam matannya yang bukan dari hadis tanpa ada fasal, tanpa ada pemisah atau pembatas yang menjadikan kita faham kalau itu bukan termasuk lafadz dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis mudraj ini masuk dalam rangkaian hadis yang disebut dengan al-mukhalafatu litsiqat. Hadis yang disebut dengan al-mukhalafatu litsiqat. Hadis-hadis yang menyelisihi para perawi yang siqat. Ya, al-mukhalafatu litsiqat, yakni penyelisihan perawi yang siqat terhadap perawi yang siqat, itu ada banyak. Ada 5 macam yang disebutkan oleh muallif. Ada hadis mudraj, ada maqlub, ada al-mazid fi muttasilil asanid, ada al-mutarrib, ada al-musahhaf. Ini salah satunya, yakni hadis mudraj. Hadis mudraj ini maksudnya ialah hadis ini berbeda dengan riwayat lain yang lebih siqat. Perbedaannya dari segi apa? Dari segi rangkaian sanadnya ada yang tertukar. Atau rangkaian sanadnya itu ada yang tertambahkan. Atau rangkaian sanadnya itu ditukar dengan sanad yang lain. Makanya al-mudraj fil isnad. Baik. Kita baca supaya lebih jelas al-mudraj fil isnad pada poin nomor 4 di halaman 68. Syarhut ta'rif. Mudrajul isnad. Mudraj dalam isnad. Wal hadisul ladzi jara taghyirun fima saqar rawi min isnadihi wa dzalika bi ayyasuqal isnad fayaridu lahu 'aridun fayaqulu kalaman min indihi fayudhanna ba'du fayadhunnu ada fa ya. Artinya fayadhunnu ba'du man samiyahu anna dhalikal kalama huwa matnu dhalikal isnad fayarwiyahu anhu kadzalika fayataghayyaru siyaqul isnad. Hadis yang disebut dengan mudrajul isnad, sesuatu yang tersematkan di dalam sanad, ialah maksudnya hadis yang terdapat menyebutkan suatu sanad yang lain dari dirinya sendiri. Suatu sanad yang lain dari dirinya sendiri, bukan termasuk sanad hadis yang dia sebutkan. Jadi redaksi hadis yang dia sebutkan itu sanadnya ini,
Tapi kemudian di tengah-tengah sanad ketika dia menyebutkannya, dia menyebutkan sanad dari dia sendiri. Dan orang yang mendengarnya, mendengar kalau itu ternyata ya mungkin adalah bagian dari rangkaian sanad, jadi ditulis semua padahal bukan. Contohnya bil misal yattadhiyal maqal. Dengan misal perumpamaan, maka perkataan akan lebih jelas difahami. Qissatu Thabit bin Musa Az-Zahid wa hiya annahu dakhala ala majlisi syarik wa huwa yumlil hadis ala tullabihi fa ba'da an saqal isnad sakata qalilan liyaktubat talabatu falamma nadharu ila Thabit wa kana wajhuhu mushriqan min qiyamil lail qala man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar wa qasada bidzalikal qawli thabitan fa dhanna thabitun anna hadzal qawla matnu dzalikal isnad fa sara yuhadditsu bihi kadzalika. Masyaallah. Ya, contoh dari mudrajul isnad ialah kisah Sabit bin Musa Az-Zahid. Sabit bin Musa seorang perawi yang Az-Zahid, dijuluki dengan Az-Zahid. Ada alif lamnya ya, Masya Allah. Jadi ini sebuah lakob yang begitu luar biasa. Dilakobi dengan Az-Zahid, orang yang zuhud terhadap dunia. Jadi suatu ketika dia masuk ke majelisnya Syarik, seorang ulama ahli hadis yang sedang menyampaikan hadis kepada para hadis. Haddatsana fulan, akhbarana fulan, qala fulan an fulan. Kemudian murid-muridnya pun menulis akhbaruna fulan, haddatsana fulan, an fulan ditulis. Ketika dia menyampaikan sanad, tiba-tiba dia diam sebentar. Ya, diam sebentar supaya tulapnya, ya ini murid-muridnya bisa menulis. Nah, ketika dia melihat kepada Thabit, tiba-tiba Thabit ada, dia lihat dan melihat wajahnya itu begitu cerah, Masya Allah. Wajahnya begitu cerah, ya. Meskipun dia nggak pakai skincare, nggak pakai apa, tapi wajahnya cerah sekali. Ya, dilihat sangat cerah. Dan itu tahu Kak, itu dari tanda bekas wudhu yang sering dia lakukan untuk sholat malam. Maka dia pun mengatakan setelah menyebutkan sanad tadi, padahal itu nggak dimaksudkan sanadnya, maka dia mengatakan man kathurat sholatuhu bil-lail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang rajin sholat malam, maka wajahnya akan cerah, ceria di siang hari. Ya, wajahnya akan cerah, menyenangkan di siang hari. Maka Thabit bin Musa menilai itu bagian dari sanad, rangkaian sanad. Maka ditulis. Ya, ditulis itu. Padahal dia tidak memaksudkan itu rangkaian daripada sanad. Hanya dia tiba-tiba menyebutkan ya perkataan tersebut ketika ya menyebutkan sanadnya ya dikarenakan dia tiba-tiba melihat Thabit bin Musa Az-Zahid. Taib ini mudrajul isnad. Kemudian ta'rif dari mudrajul matan. Ini ada idraj dalam matan, ada tambahan di dalam matan. Contohnya ya, atau ta'rifnya dulu. Wal hadisul ladzi zada ahadu ruwatihi fi matnihi kalaman laysa minal hadits wa la yafsiluhu anil hadisi bi fasilin. Ialah seorang perawi yang menyebutkan suatu matan hadis, kemudian dia juga menyebutkan suatu perkataan lain dari dirinya sendiri yang bukan termasuk hadis. Tapi sayangnya dia itu tidak menyebutkan pemisah antara perkataannya itu dengan hadis. Jadi seakan-akan orang yang mendengarnya itu bagian daripada hadis. Dan ini oleh para ulama dikategorikan ada 3 macam. Ayakuna lidroju fi awalil isnad. Barangkali idrojnya itu ada di awal sanad. Ayakuna lidroju fi wasatil al hadis. Afan yang pertama ayakuna lidroju fi awalil hadis. Barangkali ya idrojnya yakni tambahannya ada di awal hadis, ya, awal matan, atau idrojnya ada di tengah matan hadis, atau ada di akhir matan hadis. Ya, ada di akhir matan hadis. Baik.
Contohnya, kita sebutkan contohnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu. Hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Asalnya ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan lil abdil mamluki ajron, bahwa budak itu memiliki 2 pahala. Sejatinya sabda Nabi itu sampai sini saja. Budak itu punya 2 pahala. Tidak ada di kitab ya. Saya ambilkan dari kitab yang lain. Kemudian dia menyebutkan walladzi nafsi biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la hababtu an amuta wa ana mamluk. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalau bukan karena jihad fi sabilillah, bukan karena haji ke Baitullah, bukan karena berbakti kepada ibuku, maka aku sangat suka kalau aku meninggal dalam kondisi sebagai budak. Ini nggak mungkin diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin diucapkan oleh Nabi. Nabi tidak mungkin bersumpah untuk menjadi budak atau meninggal dalam kondisi sebagai budak. Kenapa tidak mungkin diucapkan oleh Nabi? Alasan yang pertama, karena nggak mungkin seorang Nabi itu dia menginginkan dirinya sebagai budak. Alasan yang kedua, bahwasannya ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu sudah meninggal dunia, bahkan meninggal dunia ya ketika Nabi masih kecil, belum balik. Ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Maka ucapan ini jelas bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini disebut dengan mudroj. Tapi mudrojnya itu ada di akhir sanad. Ya. Jadi ucapan Nabi itu cuma lil abdil mamluki ajron. Bahwa seorang budak itu punya 2 pahala. Taib yang terakhir hadis maklub. Silakan dibuka hadis maklub. Halaman 70. Maklub ialah isim maf'ul dari kata qalaba. Maklub yakni sesuatu yang terbalik. Sesuatu yang terbalik. Maklub, terbalik. Harusnya seperti ini, maklub, terbalik. Tarifnya huwa ibdalu lafdin bi akhara fi sanadil hadis aw matnihi bi taqdimin aw ta'khirin wa nahwihi. Maklub ialah mengganti lafaz suatu hadis dengan lafaz yang lain dalam sanad ataupun matanya dengan mengedepankan ataupun mengakhirkan. Mengedepankan ataupun mengakhirkan. Dan maklub itu ada 2 macam, ada maklub ya terbalik di sanad, ada maklub terbalik di matan. Ya, terbalik di sanad ataupun terbalik di matan. Contoh terbalik di sanad ya. Ayyuqaddima rawi wa yu'akhiru fi ismi ahadir ruwati wa ismi abihi. Ka hadisin marwi an Ka'ab bin Murrah fayarwi rawi an Murrah ibn Ka'ab. Jadi maklubnya itu dari binnya ya. Ada nama perawi Ka'ab bin Murrah. Ka'ab bin Murrah. Ka'ab anaknya Murrah. Tapi ada perawi yang memaklubkan hadis menjadi Murrah bin Ka'ab. Kan jadi kebalik. Ya, akhirnya Murrah bin Ka'ab menjadi perawi yang lain nanti. Bukan Ka'ab bin Murrah. Taib. Atau maklub ayyubaddila rawi saksan bi akhara bi qasdil ighrab. Ini seorang itu mengganti rawi yang lain ya dengan perawi yang lain, mengganti seorang perawi dengan perawi yang lain karena ingin ighrab. Ighrab yakni menjadikan hadis ini menjadi gharib, ka hadisin masyhur an Salim fa yaj'aluhu rawi an Nafi. Ada hadis yang masyhur itu diriwayatkan dari Salim, tapi ada yang menggantinya dengan Nafi. Kemudian yang kedua adalah maklub di dalam matan. Maklub di dalam matan itu ada 2 macam. Yang pertama ayyuqaddima rawi wa yuakhiru fi ba'di matnil hadis. Jadi mengedepankan suatu lafaz dan mengakhirkan lafaz yang lain. Harusnya dikedepankan tapi diakhirkan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim terkait tentang 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah di situ disebutkan warajulun tasaddaqa bi shadaqatin hatta la ta'lama
yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Itu dalam riwayat Muslim disebutkan, dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang bersedekah, disedekahkan oleh tangan kiri. Yang bersedekah itu tangan kanan atau tangan kiri? Yang bersedekah itu tangan kanan, bukan tangan kiri. Tapi kok di dalam hadis ini disebutkan yang bersedekah malah tangan kiri, sehingga tangan kanannya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kiri. Ini hadisnya maklub. Keliru di sini, ya. Keliru. Harusnya dalam riwayat yang lain, redaksi lain yang lebih sahih itu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Seperti hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyelisih apa yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr. Ya, redaksi dari Abu Hurairah ada perawi yang keliru dia. Redaksi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah itu ada yang keliru terkait tentang tata cara sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sujud Nabi. Ya, idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabruku al-ba'ir falyuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi. Jika salah seorang di antara kalian itu bersujud, maka jangan sujud seperti sujudnya onta. Maka hendaknya dia mendahulukan tangan daripada lututnya. Ini keliru maklub. Harusnya hendaklah dia mendahulukan lutut daripada tangan. Kenapa? Karena awal hadis ini berbeda dengan akhir hadisnya. Karena awal hadis ini bertentangan dengan akhir hadisnya. Kalau kita mendahulukan tangan daripada lutut, itu malah justru kita menyelisihi, atau itu malah justru kita sama dengan ba'ir. Sama dengan onta. Karena onta itu sujudnya depan dulu baru belakang. Jadi kalau kita sujudnya tangan dulu baru lutut, itu sujud kita seperti onta. Demikian pula hadis ini ya disebutkan oleh para ulama, ya banyak yang menyebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini ya ada perawi-perawi yang dhaif, yang disinyalir dari mereka hadis ini menjadi maklub. Sedangkan dalam riwayat Wa'il bin Hujr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendahulukan lutut daripada kedua tangan, ya kedua tangan. Maka ini juga disebut dengan hadis yang maklub. Taib. Jadi kalau tidak percaya, lihat saja onta bagaimana cara sujudnya. Pasti dia sujudnya depan dulu baru belakang. Nah, kalau orang sujudnya tangan dulu baru lutut, maka sujudnya justru seperti onta. Maka hadis tersebut keliru. Harusnya mendahulukan lutut daripada tangan. Kemudian poin yang kedua, ayat ja'ala rawi matna hadal hadithi ala isnadin akhar. Yani seorang perawi menjadikan suatu matan hadis dengan sanad yang lain. Ini juga disebut dengan maklub. Jadi ada dua hadis misalkan. Ini hadis A, hadis B. Hadis A sanadnya untuk hadis B, matanya hadis B, tapi sanadnya dengan hadis A. Ini juga disebut dengan apa? Maklub. Tapi biasanya dilakukan oleh para ahli hadis untuk apa? Menguji kekuatan hafalan para perawi hadis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah khonifiddin wa akhwati fillah ya azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, secara umum pembahasan kita di pagi kali ini mudah-mudahan bermanfaat tentang hadis yang mardud, hadis yang tertolak disebabkan karena ta'nun firrawi, adanya celaan pada perawi. Yang celaan itu tersematkan pada dua alasan atau dua macam perkara. Yang pertama adalah ta'nun ya fil adalah dan ta'nun fit tabti. Ta'nun fil adalah yakni celaan terhadap kredibilitas seorang perawi yang termuara pada 5 sebab yang sudah kita sebutkan tadi. Boleh jadi dia berdusta atau tertuduh berdusta, atau dia fasik, atau dia melakukan bid'ah, atau dia majhul, orangnya tidak diketahui. Maka karena sebab-sebab inilah hadisnya menjadi tertolak. Tertolaknya karena kredibilitas perawi tadi. Atau ya tertolaknya itu karena hafalan perawi yang keliru. Perawinya siqah, perawinya adil, ya siqah, tapi hafalannya kacau. Ya boleh jadi karena fuhsul ghalat, banyak sekali kesalahannya dalam meriwayatkan hadis, ya. Atau karena su'ul hifzi, buruk sekali hafalannya, atau karena ghaflah, karena banyak sekali dia lupa, ya.
dalam meriwayatkan hadis atau karena auhamnya, karena kekeliruannya, kesalahannya dalam menulis, mencatat hadis ketika di depan gurunya, atau karena mukhalafahnya terhadap perawi yang siqat sehingga hadisnya pun menjadi bermasalah. Hadisnya pun menjadi hadis yang tertolak. Ini pertemuan ke-6 kita, jadi tuntas sudah hadis yang mardud. Bismillah ta'ala kita akan membahas poin-poin yang lain dalam ilmu mustalahul hadis. Silakan ditanya silakan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bismillah, izin Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Atas ilmunya, masyaallah, barakallahu fikum. Langsung Ustaz, tadi kan di awal Ustaz menyampaikan bahwa di dalam penyampaian hadis maudhu kalau tidak dijelaskan maka haram. Nah, untuk batasan penjelasannya ini bagaimana Ustaz? Apakah didetailkan hadis tersebut begini dan begini dan begitu, atau bagi kami yang memang ya masih belajar ini Ustaz, apakah cukup penjelasannya ini adalah hadis palsu, itu cukup bagaimana atau bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, baik. Jadi untuk ukuran kita sebagai seorang yang awam cukup menukilkan perkataan dari alim saja. Jadi kita tidak menyandarkan pada diri kita hadis ini adalah hadis palsu. Tapi kita menyandarkan kepada seorang alim. Misalkan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis palsu. Jadi untuk ukuran kita seorang awam, menyandarkan itu perkataan imam siapa yang menghukumi hadis itu hadis palsu. Karena ada kalanya suatu hadis dihukumi palsu oleh Ibnul Jauzi, tapi tidak dihukumi palsu oleh orang yang lain atau ulama yang lain. Bahkan mengatakan itu cuma dhaif jiddan misalkan. Karena ada asal periwayatannya. Ya seperti hadis utlubu al-ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, ada tahqiq yang bagus dari kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis itu karangan dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan hadis-hadis seputar tentang motivasi dalam menuntut ilmu. Bagaimana supaya kita semangat dalam menuntut ilmu. Dalam awal-awal hadis, dalam awal-awal kitabnya beliau menukilkan hadis utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis ini dikatakan ya adalah hadis maudhu oleh Ibnul Jauzi, tapi oleh pentahqiq kitab Syekh Nuruddin Al-Itar dikatakan bahwa hadis ini tidak sampai derajat maudhu karena banyak asal periwayatan redaksinya yang menjadikan hadis ini ya setidaknya punya asal periwayatan meskipun mungkin dikatakan dhaif jiddan, tapi tidak sampai derajat maudhu. Jadi untuk batasan kita tidak perlu di dalamnya ada perawi fulan mengatakan ini ya karena ada perawi fulan sehingga hadis itu tidak perlu untuk kita menyebutkan ya sampai detail rinci seperti itu tidak perlu. Untuk ukuran kita cukup menisbatkan kepada ulama atau buku tertentu, penulis tertentu bahwa dalam kitab ini hadisnya disebut dengan hadis maudhu. Sudah mencukupi insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, khair Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Tadi Ustadz Doni ya? Nah, Ustaz. Oh ya. Lagi banyak kesibukan ya. Anak qadarullah positif Covid Ustaz. Syafaqallah. Amin, insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan Allah menyembuhkan semua orang sakit dari kaum muslimin bismillah, terutama orang-orang terdekat kita, yang murid-murid kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, yang tiada meninggalkan sakit sedikit pun. Bismillah taala amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ada pertanyaan dari yang lain sebelum kita tutup? Ustaz. Ya, silakan.
mengenai tadi contoh yang antum berikan tentang salah satu kelompok Syiah kalau nggak salah, yang ini kan apa, terlalu gulu ataupun terlalu fanatik dengan salah satu mazhab. Nah, kalau misalnya kita saat ini berada di Indonesia dengan mayoritas mazhab Syafi'i, tapi ada kala mungkin ada suatu kendala yang membolehkan kita, misalnya boleh tidak gitu, misalnya kita untuk di Indonesia itu pada satu keadaan mengganti memakai mazhab yang lain kayak gitu, Ustaz. Baik. Jadi bertanya tentang bermadhab ya. Kita keumuman di Indonesia adalah bermadhabkan Syafi'i. Seperti saya pun Syafi'iyul madhab. Saya madhabnya Syafi'i. Kebanyakan pendapat-pendapat yang saya ambil ialah pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i dan berusaha untuk mengamalkannya biidznillah ta'ala. Meskipun banyak juga perkara-perkara yang saya menyelisihi madhab. Dan saya menyelisihi bukan karena hawa nafsu, karena saya bertaklid dengan ulama madhab yang lain. Nah, tadi dikatakan, bolehkah pada kondisi-kondisi tertentu kita itu menyelisihi madhab Syafi'i? Ya boleh. Boleh-boleh saja. Dengan catatan yang pertama. Ketika kita menyelisihi madhab kita, seperti kita misalkan berusaha melazimi madhab Syafi'i. Kemudian ternyata dalam suatu permasalahan kita kurang sreg. Ada yang mengganjal dalam hati kita. Meskipun status kita sebagai muqallid, belum tahu dan faham dalil, tapi kita kurang sreg, kurang tenang kalau mengamalkan perkara ini. Maka silahkan cari ulama lain, mujtahid yang lain, yang berkata dengan perkataan tersebut, dan bertaklid kepada ulama tersebut, dalam rangka mengikuti yang lebih benar, atau mengikuti yang lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang diniatkan. Tapi kalau menyelisihinya, mengikutinya karena hawa nafsu, itu haram, tidak boleh. Tidak boleh kalau mengikuti ulama lain karena hawa nafsu. Itu nanti jatuhnya kepada tatabu'ur rukhas, mencari-cari rukhsahnya para ulama. Misalkan ya, dalam mazhab Hanafi, seorang perempuan yang balik itu sah kalau menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Karena kias sahnya jual beli yang dia lakukan. Karena hukum akad nikah dalam mazhab dalam mazhab Hanafi itu serupa atau dikiaskan dengan jual beli, akad jual beli. Sebagaimana jual belinya seorang wanita itu sah, maka akad yang dia lakukan untuk dirinya sendiri pun sah. Selagi syarat-syarat yang lain terpenuhi, yakni saksi, kemudian mahar ada, kemudian ada pengantin laki-laki, pengantin perempuannya, ya ada sigohnya, ya maka sah menurut mazhab Hanafi. Tapi ini jelas keliru ya, kita sebutkan contoh yang keliru ini. Nah, kemudian ada dalam mazhab Maliki, ya mazhab Maliki atau qaul dalam mazhab Maliki bahwa menikah tanpa saksi itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Maka datanglah seorang penuntut ilmu yang ingin mencari-cari rukhsahnya para ulama, ambil yang enak-enaknya saja karena sesuai dengan hawa nafsunya. Dalam mazhab Hanafi, nikah boleh seorang wanita tanpa wali. Dalam mazhab Maliki, nikah boleh tanpa saksi diambil, ya rukhsah-rukhsahnya, sehingga dia menikahi wanita tanpa wali dan tanpa saksi. Maka yang seperti ini hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Karena dia beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan karena dalil mengikuti dalil, tapi mengikuti hawa nafsunya. Jadi jadikan ketika antum dan antuna ketika ingin keluar dari yang muktamad dari madhab yang antum ikuti, jadikanlah itu semata-mata bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi karena kecenderungan untuk mengikuti yang lebih benar, mengikuti dalil, mengikuti yang lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham insyaallah ya? Yang bertanya tadi paham insyaallah? Insyaallah Ustaz, alhamdulillah.
Ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan. Tanya di chat, coba di chat. Nggak ada. Baik. Kita cukupkan ya. Jazakumullah khairan. Terutama Ustadz Doni. Ya, jazakumullah khairan. Dan semua yang bertugas pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan. Dan para hadirin. Semuanya hadirat, bukan hadirin ini. Perempuan semua. Tidak mengapa, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menghindarkan kita dari segala macam keburukan, keburukan wabah dan musibah yang terutama menimpa pada akhir-akhir ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, murid-murid kita, guru-guru kita, semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa untuk selalu memperbanyak sholawat di hari Jumat, karena sebaik-baik kita memperbanyak sholawat ialah sholawat di hari Jumat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.